Selamat pagi, selamat berjumpa untuk kelas 9. Salam sehat selalu. Jumpa dengan saya Ibu Sri di mata pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai materi, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir, diberikan hasil yang terbaik. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. 2 kali. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ini tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa sih arti Pancasila sebagai dasar negara itu? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah satu aturan untuk mengatur penyelenggaraan negara, mengatur pembentukan peraturan-peraturan, dan mengatur seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari alinea tersebut adalah bahwa Pancasila menjadi sumber segala peraturan atau segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalian bisa buka tuh di alinea keempat, terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis atau konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, seluruh lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Maksudnya adalah bahwa segala hukum, segala peraturan di Indonesia itu berlaku sama rata, tidak memandang kelas, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang kecil, besar, tetapi sama. Apabila ada satu orang melakukan kesalahan misalnya atau melanggar hukum, misalnya seorang pejabat dengan seorang tukang becak, maka hukum yang berlaku di keduanya harus sama, seandainya pelanggaran hukumnya itu sama. Oke, Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika, moral, atau politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada dasar negara. Belajar bagaimana pembentukan atau fase sejarah perumusan Pancasila. Setelah Pancasila dirumuskan, disahkan, dan dijadikan dasar negara, apakah keputusan ini dapat diterima oleh seluruh bangsa atau seluruh masyarakat Indonesia? Ternyata tidak. Penerapan Pancasila dari masa ke masa dapat kita lihat. Pada periode awal ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai macam perlawanan atau makar. Upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bisa kita lihat di bawah nih, dengan adanya pemberontakan atau munculnya organisasi-organisasi yang ingin mengganti Pancasila itu
dengan pahamnya masing-masing. Misalnya, satu, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara komunis, mengganti Pancasila dengan paham komunis. Sangat bertentangan dengan sila 1, bukan? Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia yang diketuai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam di Indonesia. Jadi maunya negara ini ya Islam semua. Tujuan didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Jadi maunya hukum Islam saja yang berlaku. Sedangkan kita tahu di negara kita itu terdiri dari bermacam-macam agama. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saumukil bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Didirikan pada tanggal 25 April 1950. Gerakan ini tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah perjuangan rakyat semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Samuel pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk ketidakpuasan atau sekarang disebut dengan makar atau koreksi terhadap pemerintahan pusat yang dianggap melanggar undang-undang. Bentuk ketidakpuasan ya. Yang kelima, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA merupakan milisi yang didirikan oleh KNIL Raymond Westerling pemimpinnya pada tanggal 15 Januari 1949 di Bandung. Yang keenam adalah konstitusi yang berlaku pada masa itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, tetapi anggota konstituantenya tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Maka pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang satu, pembubaran konstituante. Konstituante itu adalah badan pembuat undang-undang. Tidak berlakunya UUD-S 50 dan kembali kepada UUD 45. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS sementara. Ini adalah penerapan Pancasila di tahun 1950. Dan gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Pertanyaan soal-soal dari Ibu 1-5 dan hasil jawaban kalian kirim via WA grup PPKN Ibu. Mudah-mudahan kalian jelas dengan penjelasan Ibu. Nanti untuk penjelasan-penjelasan berikutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sehat selalu, semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.